Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jam 8:30 udah lembek amat. Saya mau tanya sama ibu-ibu yang di belakang, Bu, ngucap salam hukumnya apa, Bu? Ngucap salam hukumnya apa? Sunnah. Jawabnya berarti saya sunnah, jamaah wajib. Yang kalau udah tahu wajib yang keras. Siapa yang keras? Iya, orang Cipinang daerah sini Pondok Kelapa ini terkenal. Jakarta Timur terkenal ulama sama Betawinya, betul? Paling banyak umat Islamnya, betul gak? Apalagi yang bela Islam, betul? Masa jawab salam lembek banget? Saya pengen sekali lagi yang keras. Siap yang keras? Siap yang kompak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala bini'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wal habibul ladzi turja syafa'atuhu wan nabiyyun al amirun nahi fala ahadun Muhammadun sayyidun kaulili wasaqalini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam dafil bala wal waba' wal marad wal alam jismuhu tahir mutahhir mu'attarun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lauhil kalam samsid duha badrid duja nuril huda misbahus salam abil qasim sayyidina Muhammad ibn Abdullah sayyidil arabi wal ajam nabil haramin mahbubun inna rabbil masyrikan wal maghriban faya ayyuhal mustaqun li ruhi jamalihi sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik. Majuan. Terus biar yang belakang maju terus. Antum depannya ulama, depannya kiai, habaib, jangan jauh-jauh. Ya, kalau depannya para ulama, kalau bisa duduk sedekat mungkin biar bisa lihat sinar nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus maju terus. Alhamdulillah pada malam hari ini jangan ketawa. Makanya ntar dulu. Baik, adik-adik yang bisa diam. Ntar terakhir ada pertanyaan. Kalau bisa jawab pertanyaannya dapat hadiah. Mau nggak? Kalau begitu siap diam enggak? Siap diam. Siap tenang. Kalau bisa jawab dapat apaan? Ntar Bapak topik ya. Ya panitianya. Baik, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita merayakan maulid kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam hormat ta'zim saya kepada beliau, di antaranya orang tua kita bersama Kiai Haji Ahmad Zayadi Maula, kita doakan panjang umur, sehat wal afiah. Ada juga Kiai Haji Al Ustadz Yayan Sofyan. Ada juga Ustadz Jamil Mukmin SAG. Nanti insya Allah akan datang para habaib zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salam hormat ta'zim saya kepada Sohibul Bait, yaitu Bapak Ahmad Ali Sofyan. Kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat. Dan juga sahabat saya, kakak saya itu Bapak Taufik Hidayatullah. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Ustadz Fauzi juga hadir di sini. Terus yang tadi di dalam. Oh, ya, kita doakan beliau-beliau semoga ilmu yang diberikan kepada kita menjadi ilmu yang manfaat. Dan terakhir salam hormat ta'zim saya kepada antum semua jamaah tamu-tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mobil khusus ayahanda dan ibunda, juga daripada anak-anak muda, kaula muda sebagai jundullah, tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, karena saya masih ada beberapa tempat dari sini harus ke Gunung Sindur, dari Gunung Sindur harus ke Petamburan. Jadi langsung aja ke G9, nggak apa-apa ya. Nanti ada habaib yang lain. Baik saudara, kenapa sih harus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW setiap tahun? Kenapa harus kita peringati? Saudara, perintah sholat dari mulai turun Isra dan Mi'raj, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, sampai Isya Zuhur tidak pernah berubah-berubah saudara. Tapi dari mulai Isra dan Mi'raj sampai sekarang 1441 tahun sudah agama ini dilaksanakan, tetap aja maghrib ada yang tidak sholat, betul? Maghrib masih macet di jalanan, asar masih di kantor, betul? Isya kecapean, ketiduran, subuh kesiangan, betul gak? Padahal tiap hari diulang-ulang, tetap saja masih berani ninggalin sholat. Apalagi maulid, kalau tidak setiap tahun diperingati saudara. Yang setiap tahun diperingati saja masih ogah orang peringati. Bid'ah, dolalah, masuk neraka, palelo bemenyan. Betul gak? Iya. Zaman sekarang udah, kita nggak usah ribut. Maulid bid'ah dari dulu perkaranya ini menulu, nggak pernah selesai. Yang demen maulid sok silakan demen maulid. Yang nggak demen maulid duduk, udah ntar dikirimin ke bulinya. Kadang-kadang ribut, betul? Urusin aja orang yang nggak sholat. Tiap hari sholat diulang, masih orang nggak sholat. Apalagi kalau maulid Nabi kalau nggak diulang-ulang. Mestinya maulid Nabi setiap hari kita peringatin saudara, sebagai tanda syukur. Kenapa maulid harus rame-rame? Iya, karena ngajak kebaikan, biar pada kenal sama Nabi Muhammad SAW. Betul gak? Tapi kan baca tadi apa ya, simtudurol nanti. Kalau maulid itu kan maulid diba, simtudurol itu kan bid'ah saudara, karena tulisannya bahasa Arab jadi dibilang bid'ah saudara. Simtudurol tulisannya bahasa Arab dibilang bid'ah. Azab Sarabul Anam diaulami tulisannya bahasa Arab, makanya dibilang bid'ah. Lo pergi ke Gramedia, berapa banyak no buku keluaran tulisan bahasa Indonesia, riwayat sejarah Nabi Muhammad, kok gak dibilang bid'ah? Betul? Coba simtudurol pakai bahasa Indonesia, sebarin, kagak jadi dibilang bid'ah. Gara-gara tulisannya bahasa Arab dibilang bid'ah saudara. Padahal di rumahnya juga banyak sirah Nabi Muhammad, buku-buku perjalanan Nabi Muhammad. Kenapa nggak dibilang bid'ah? Giran baca maulid bid'ah. Ini dia sentimen saudara. Makanya saya bilang, ini negara udah kacau, jangan tambah kacau, betul? Pemimpinnya udah kagak gablok, betul nggak? Ulama dikriminalisasi, habaib dikriminalisasi, imam kita belum bisa pulang. Iya saudara, apalagi maulid kagak ada. Hancur ini Jakarta. Makanya saya bilang, siapapun pemimpin negeri ini, mau Jokowi kayak setelahnya terus siapa, mestinya pemimpin yang menjadi pemimpin di Indonesia, presidennya, wakilnya, menterinya, DPR MPR-nya, mestinya sujud syukur bisa memimpin negeri Indonesia. Kenapa? Karena negeri Indonesia adalah negeri terbanyak umat Islamnya di dunia saudara. Karena negeri Indonesia terbanyak ulamanya di dunia saudara. Karena negeri Indonesia terbanyak habaibnya berada di Indonesia. Makanya negerinya subur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul? Kok bisa begitu Bib? Karena dari dulu Indonesia terkenal pecinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara, kalau cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya saya suka nasihatin di mana majelis saya. Ini tahun 1441. Jangan cerita ngeluh lagi, Pak. Bu, jangan cerita ngeluh, saya yang paling susah ya Allah. Saya yang paling susah hidup begini, makan begini. Saudara, saya kasih tahu kepada antum semua. Ayahanda, ibunda, pemuda-pemuda, dengarkan, tidak ada manusia yang namanya manusia di bumi ini. Dari mulai awal ada Islam sampai nanti akhir kiamat, tidak ada manusia yang paling susah terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalian masih senang, Nabi tidak senang. Dari mulai lahir sampai mati, kagak senang hidupnya saudara. Semata-mata buat siapa? Buat dirinya? Tidak. Buat keluarganya? Tidak. Tapi buat kalian umatnya dia berjuang. Laparnya untuk kalian, intimidasinya untuk kalian, peperangannya hanya untuk kalian. Tegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa gunanya? Supaya Islam bisa datang membawa rahmatan lil alamin. Jadi jangan cerita susah. Tahukah kalian maulid yang kalian peringati nabinya malam hari ini? Ketika umur di kandungan 2 bulan, perhatikan. Umur kandungan Nabi 2 bulan, Sayyidina Abdullah ayahnya pergi dari Sam, pulang dari Sam mampir ke kota Mekah, saudara, ke kota Madinah. Untuk apa? Berziarah kepada pamannya, silaturahmi kepada saudaranya. Sampai di kota Madinah, Allah berbicara lain. Sakit Sayyidina Abdullah, bapaknya Nabi, langsung sakarat, meninggal dunia. Terdengar kabar ke kota Madinah, ke kota Mekah, saudara. Ibunda Nabi, istri yaitu Siti Aminah nangis sejadi-jadinya. Nangis karena bukan ditinggal suaminya, saudara. Karena Siti Aminah tahu itu takdir Allah. Allah sudah tentukan. Yang membuat Siti Aminah nangis, di dalam kandungan ada seorang bayi yang baru berumur 2 bulan. Singkat cerita, Nabi berarti nggak pernah ketemu ayahnya. Nabi nggak pernah dicium ayahnya. Nabi tidak pernah dipeluk ayahnya, saudara. 6 tahun terus lahir, setelah 2 bulan, 7 bulan kemudian lahir Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang terjadi setelah lahir? Bayi masih merah, namanya Nabi Muhammad. Muhammad kecil masih merah, masih perlu pelukan, saudara. Saat lahir langsung dipisahkan daripada ibunya, dibawa oleh ibu susunya, saudara. Berapa tahun? 6 tahun Nabi Muhammad berpisah daripada ibunya. Kalian tengok diri kalian, digendong oleh ayah kalian, dipeluk oleh ayah kalian. Nabi kalian yang malam hari ini tidak pernah melihat wajah ayahnya, mencium aroma tubuh ayahnya pun tidak, dipeluknya pun tidak, bahkan diajak bermain pun tidak, saudara. Ketika lahir masih dipisahkan daripada ibunya, tidak pernah minum air susu dari ibunya, tidak pernah didinabawakan oleh ibunya. Dibawa, kenapa? Karena orang Yahudi tahu bahwa Nabi akhir zaman lahir dari bangsa Arab akan dibunuh, saudara. Jadi sekarang nggak aneh kalau ulama banyak yang mau dibunuh, habaib yang mau dibunuh, saudara. Bagi kami para habaib, zuriyah Nabi Muhammad SAW diintimidasi, dikriminalisasi, bahkan ditangkap dan untuk dibunuh. Itu warisan buat kami, saudara. Sekali hak tetap hak, sekali batil tetap batil. Apapun resikonya akan kami tegakkan kalimat yang benar untuk tegakkan Islam maju di Indonesia, saudara. Takbir. Saya mau tanya, siapkah berjuang untuk Islam? Siapkah pertahankan Islam di Indonesia? Takbir. Shallu ala Nabi. Setelah dipisahkan dari orang tuanya selama berapa tahun? 6 tahun berpisah dari ibunya. Sehingga ulama berkata, yatim yang paling miskin, yang paling dahsyat penderitaannya adalah anak yang baru lahir sudah ditinggal bapaknya. 6 tahun kemudian berjumpa dengan ibunya, dijemput oleh ibunya di kota Madinah, di kota Mekah, untuk dibawa ke kota Madinah berziarah ke makam ayahnya, saudara. Ibunya Nabi Muhammad umur 6 tahun sama pembantu tua rentah nama Ummu Aiman. Anda tahu dari kota Mekah ke kota Madinah jaraknya? Dari sini Pondok Kelapa ke Jogja jalan kaki. Sanggup gak? Anda ajakin malam ini selesai maulid kita rombongan naik sepeda motor ke Jogja, sanggup gak? Nabi Muhammad umur 6 tahun, ibunya dan pembantu tua dari kota Mekah ke kota Madinah 500 kilo perjalanan, saudara. Sampai di kota Mekah, sampai di kota Madinah, saudara. Lalu berziarah silaturahmi ke paman-paman. Terakhir Nabi ziarah ke makam ayahnya, saudara. Yang didamba-dambakan ingin melihat ayahnya, yang digadang-gadang pengen melihat bentuk ayahnya, tapi yang didapati hanya pusara ayahnya. Sekarang kita anak meninggal ayahnya ada fotonya, saudara. Bahkan di batu nisannya sekarang udah ada nama, ada foto. Nabi Muhammad nggak kenal, yang dia lihat hanya seonggok tanah. 6 tahun nggak pernah lihat wajah ayah. 6 tahun berpisah dengan ibu, saudara.
Bersyukur kalian, Allah masih panjangkan umur orang tua sampai kalian ditimang-timang, digadang-gadang. Bahkan apa kata ibu kita? Ya Allah, daripada nyamuk ini menggigit anakku, lebih baik aku yang digigit. Ya Allah, jangan sakitkan anakku, lebih baik aku yang sakit, saudara. Setelah ziarah, Nabi Muhammad lihat anak-anak kecil pada main sama ayahnya. Setelah keluar dari kota Madinah, yang terbayang ayahnya saja. Dia lihat anak-anak kecil digendong ayahnya di kota Madinah. Di kota Mekah teman-temannya pun begitu. Bayangkan saudara, apakah tidak menderita? Ada kita menderita seperti itu. Sudah tidak ketemu ayah, 6 tahun berpisah, bahkan diancam dibunuh. Saudara, dari kota Madinah menuju kota Mekah perjalanan 500 kilo lagi. Sampai perjalanan 150 kilo saudara, di lembah Abwa, ibunya jatuh sakit, langsung sakarat saudara. Di pangkuan daripada Rasulullah. Kata Ummu Aiman, demi Allah, tak kala aku menggoyangkan Aminah, lalu Aminah tersentak kaget, memeluk wajah dan memeluk leher Nabi kita Muhammad dan menciumnya saudara. Lalu berkata, membisiki Rasulullah, ya waladi, wahai anakku, tahukah kau, suatu malam aku pernah bermimpi melihat sinar yang begitu indahnya. Yang aku ketahui itu sinar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik sinar itu aku melihat sesosok manusia tampan, seorang laki-laki yang gagah perkasa, wajahnya penuh dengan bersinar, begitu tampan rupawan sehingga memantulkan cahaya, tidak bisa dilihat raut wajahnya. Ketika dia keluar dari cahaya itu, yang aku lihat, engkau wahai anakku, engkau adalah Muhammad Rasulullah, engkau adalah Nabi terakhir, kau adalah pembawa umat ini. Berarti Siti Aminah sudah beriman lebih dulu saudara daripada sahabat yang lain. Kok tega orang sekarang bilang ibu bapak Nabi masuk api neraka, sedangkan ibunya sudah melihat sebelum Nabi Muhammad lahir, ibunya sudah dipertontonkan wajah anaknya ketika menjadi Rasul saudara. Kok tega dibilang ibu bapak Nabi masuk api neraka? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pantas saudara, kalau ulama-ulama tergila-gila kepada Rasulullah, guru-guru kita jatuh cinta habis-habisan kepada Rasulullah, sahabat tergila-gila kepada Rasulullah, bukan hanya daripada manusia saudara, bahkan seekor kambing pun ketika melihat wajah Rasulullah, matanya berbinar-binar. Seekor kambing tidak punya otak, enggak punya akal, hanya punya nafsu. Ketika melihat wajah Rasulullah, kambing itu berbinar-binar, selayaknya melihat kekasihnya saudara. Lalu dihampiri oleh Rasulullah. Apa yang terjadi saudara? Kambing ini melihat di hadapannya Nabi Muhammad, sujud, tunduk, ihtiraman kepada Rasulullah. Kambing sujud kepada Nabi Muhammad. Ini udah jadi umat, dijamin masuk ke dalam surga oleh Nabi Muhammad. Bahkan dijadikan umat terbaik, masih bilang maulid bid'ah saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau saya mau tanya jawab yang kompak, kalau begitu bodoh apa pintar orang begitu? Bodoh apa pintar? Kalau begitu maulid Nabi mulia tidak? Jawab yang kompak, mulia tidak? Manfaat tidak? Bagus tidak? Siap lanjutkan maulid Nabi? Siap teruskan maulid Nabi? Kalau besok ada yang ganggu maulid Nabi, mau dibubarkan, siap lawan atau tidak? Siap lawan atau tidak? Takbir. Panitia nggak ada keran bocor. Ada nyamuk masuk nih, nyamuknya perawan nih. Coba sini. Pak, minum Pak. Bu, minum Bu. Bismillah. Alhamdulillah, nikmat. Nah saudara, sahabat, saya ingin ceritakan. Sahabat bukan hanya demen melihat wajah Nabi dan tergila, saking tergila-gilanya balik min Sinan. Ketika Nabi Muhammad ada di medan perang saudara, ketika Nabi Muhammad di medan perang lalu menyambar anak panah tembus ke betis Nabi Muhammad. Ketika tembus dicabut, keluar darah. Malik bin Sinan gak pakai banyak tanya, gak pakai banyak omong, dia dekat di betis Nabi, dia kecup, dia sedot darah Nabi saudara. Dia sedot darah Nabi. Apa kata Rasulullah? Hei Malik, apa yang kau lakukan? Apa jawab Malik? Biarkan ya Rasulullah, biar darahmu bercampur dengan darahku. Apa kata Rasulullah? Hei Malik, ketahuilah bahwa dirimu haram dimakan api neraka.
Bayangin minum darah Nabi haram dimakan api neraka. Kok bisa orang dongo, orang bego bilang ibu bapak Nabi masuk api neraka? Padahal ibu bapak Nabi dari darah dagingnya. Betul nggak? Berarti logika nggak tuh? Sentimen namanya Pak. Kalau Malik bin Sinan minum darah Nabi, diharamkan makan api neraka. Bahkan ada sahabat Nabi Abdullah, ketika Nabi habis dibekam disuruh buang, ya Abdullah, buang ini jangan sampai ada yang tahu. Dia bawa, dia ngumpet, dia buang. Ketika sampai kepada Nabi, lalu ditanya, kau buang di mana? Tenang ya Rasul, nggak ada yang tahu. Di mana kau buang? Di dalam perutku ya Rasul. Darah kotornya Nabi. Kalau bahasa kita bekamkan darah kotor. Kalau Nabi darahnya nggak ada kotor-kotornya, lebih harum daripada wanginya di surga, saudara. Antum tahu mulut Nabi Muhammad bangun tidur baunya lebih harum daripada minyak misik yang ada di surga. Antum tahu bau keringatnya Nabi Muhammad SAW lebih harum daripada wangian taman-taman di surga, saudara. Subhanallah. Minum darah jadi tanya, kenapa kau buang? Biar ya Rasulullah, kalau aku taruh di perut nggak ada yang tahu. Biar aku minum, biar darahmu bercampur dengan darahku. Subhanallah. Ini ente umat, kalian sudah dikasih umat Nabi Muhammad, nggak pakai nyari, nggak melihat Islam dulu. Dari benihnya orang Islam, lahir daripada perutnya orang muslimah, lahir jadi umat Nabi, langsung dijamin masuk ke dalam surga. Cuma suruh ikutin Nabi Muhammad, susah amat. Betul? Iya saudara. Maulid bid'ah, dongo yang bilang Maulid itu mahabbah, cinta kasih kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya kasih tahu, ini ada orang sewot, wah Habib ceramah keras, jangan keras-keras. Saya kasih tahu, agama Islam ini agama pengorbanan. Agama Islam ini agama perjuangan, saudara. Jangan berleha-leha kalian. Hidup sudah enak, dijamin Rasul. Antum tahu fasilitas yang ada saat ini di bumi karena apa? Karena ada rahmatan lil alam, saudara. Makanya saya bingung, ulama sudah katakan tanggal 12 Rabiul malam hari ini tanggal 12 Rabiul Awal lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar, lebih mulia daripada malam nuzul Quran. Hari kelahiran Nabi dijadikan hari raya untuk kita masih lebih mulia daripada dua hari raya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Karena kalau tidak ada malam hari ini, tidak ada semua. Kalian, saya dalam keadaan kafir, calon penduduk api neraka, saudara. Ini dapat pertolongan kok, orang repot, suruh selawat nggak mau. Innalillahi, tapi minta syafaat kepada Nabi Muhammad. Kalau begitu saya mau tanya, itu orang keblinger apa tidak? Keblinger apa tidak? Kalau orang keblinger dekati apa jauhi? Dekati apa jauhi? Siap jauhi? Mendingan dekati ini, para ulama sudah jelas, ahli sunnah wal jamaah, ilmunya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya saudara, yang ingin saya sampaikan terakhir pula, siap-siaplah kalian, dermakan umur kalian hanya untuk Islam. Antum sudah lihat di negeri ini, saudara. Pejabat sudah ngomong ngapain Islam dibela, kalau Islam nggak dibela, saudara, buat apa ada perjuangan zaman Nabi? Nabi tinggal angkat tangan, kelar semua jadi Islam. Di kota Taif, malaikat sudah turun. Di kota Taif sudah siap menghancurkan kota Taif. Kata Nabi, tidak, jangan. Mereka sekarang tidak beriman kepada diriku, nanti anak cucunya beriman. Yang sekarang nggak beriman juga mereka umatku. Tuh bayangin. Padahal Nabi sudah pelipisnya pecah, babak belur, hitam legam, dikerubutin satu kotak dikerubutin Nabi kita Muhammad, hancur berantakan mukanya. Tapi tetap dimaafin. Ini sudah enak. Tinggal mengenang Nabi Muhammad, tinggal bermesraan dengan Allah, bermunajat, sebut nama Nabi Muhammad. Makanya saya kasih tahu, orang-orang Pondok Kelapa mulai malam hari ini kalau doa, jangan pernah tinggalin nama Nabi Muhammad. Ente doa nggak pernah sih sebut nama Nabi Muhammad. Sebut, kalau perlu doa, minta sama Nabi Muhammad. Langsung minta sama Nabi Muhammad, biar Nabi Muhammad mintain kepada Allah. Kita banyak dosa, Nabi Muhammad mulia. Kita minta, ya Rasulullah, sampaikan kepada Allah, aku ini hidup susah, aku ini miskin, aku ini bodoh, aku ini jahil. Minta pertolongan sama Rasulullah, itu namanya syafaat.
Syafaat itu bukan di akhirat aja saudara, syafaat di bumi juga bisa dikeluarin nama Nabi Muhammad. Makanya ulama-ulama suruh bilang baca selawat yang banyak, biar nanti kalau kita nazak dalam keadaan sakaratul maut, kita panggil Nabi Muhammad hadir, nuntun nih lidah. Siapa di antara kita bisa jamin lidah kita bisa lancar ngomong asyhadu alla ilaha illallah ketika berhadapan dengan syaitan, iblis dan berhadapan dengan malaikatul maut? Nggak ada yang bisa jamin saudara. Tapi kalau lidah ini biasa salawat kepada Rasulullah, hati ini biasa terbakar cinta kepada Allah dan Rasulullah, saat nazak tawasul kepada Rasulullah, Rasulullah hadir di depan mata kalian. Sebelum kalian lihat surga sudah lihat wajah Rasulullah. Diajarkan. Makanya siap-siapkan diri, jangan males-males hadir majelis taklim biar tahu ilmu, biar nggak gampang dibodohin, nggak gampang diadu domba, saudara, betul? Apalagi orang Jakarta Timur terkenal ulama-ulamanya the best, saudara. Ulama-ulamanya hebat-hebat. Ilmu fikihnya, ilmu tasawufnya, apapun Jakarta Timur itu hebat-hebat, saudara. Perjuangannya Masya Allah. Jangan ente nih punya ulama-ulama tempo dulu yang menjadi pejuang, ente cuma jangan jadi penonton. Betul? Saya mau tanya, siap gak jadi pejuang? Siap gak jadi pejuang? Betul, saudara, saya kasih tahu perjuangan Nabi Muhammad. Camkan, dengarkan cerita ini, hafalkan. Saudara, tak kala Nabi Muhammad SAW pulang dakwah, pulang dakwah dari pagi, berjalan dengan rambut yang rapi, pakai imamah, pakai sorban, pakai minyak wangi. Sore hari pulang, rambut Nabi penuh dengan pasir. Rambut baju Nabi ini kotor, berbau. Kenapa? Disambiti kotoran binatang, saudara. Satu saat Nabi Muhammad pulang dari dakwah, diketuk pintu, dijawab salam. Biasanya Khadijah bangun menyambut, tapi ini Khadijah tidak bangun, saudara. Lalu Nabi buka pintu, Khadijah berdiri. Lalu kata Nabi, duduk Khadijah, cukup. Ternyata Khadijah sedang menyusui Fatimah, saudara. Khadijah sedang menyusui Fatimah. Kata Nabi Muhammad, cukup, di situ saja Khadijah. Nabi gantian nyamperin Khadijah, saudara. Apa yang Nabi lakukan? Dipeluk Khadijah, dicium kening. Makanya bapak-bapak kalau pulang dari mana cium kening bini sunnah. Biarin aja bawa bawang dikit nggak apa-apa ya. Setelah itu Nabi ngambil Fatimah, ditaruh di pembaringan. Rumahnya nggak kayak rumah begini-begini enak. Nabi rumahnya doyong, saudara. Anda tahu yang diminum Fatimah itu bukan susu. Yang diminum Fatimah darah. Karena Nabi Muhammad bersama Khadijah hidup miskin, saudara. Sampai-sampai tidak bisa beli makanan, sampai-sampai tidak ada asinya Khadijah. Yang diminum Fatimah Zahra adalah darah ibunya, saudara. Diambil, ditaruh di pembaringan. Lalu Nabi Muhammad yang tidur di paha Khadijah dibelai. Dari ujung rambut sampai ujung kaki diperhatikan oleh Khadijah. Rambut yang tadi bersih berubah menjadi kotor penuh dengan pasir. Muka yang bercahaya berubah menjadi legam-legam karena kena hantaman tangan orang-orang kafir, saudara. Baju gamis yang tadinya wangi, bersih berubah menjadi bau, nempel kotoran kambing dan kotoran ontak, saudara. Tangan yang merah bagaikan kapas, indah lembut. Karena di dunia ini tidak ada yang selembut apapun. Walaupun ditandingkan dengan sutra, masih selembut tangan Nabi Muhammad SAW. Tangan berubah bercak-bercak darah karena menangkis batu, saudara. Kaki yang mulus, merah bagaikan buah delima pecah. Karena Nabi Muhammad dakwah beda dengan zaman sekarang. Saya akui lebih enak dakwah sekarang. Naik mobil, dikawal, naik segala macam. Dulu Nabi Muhammad jalan kaki dari pintu ke pintu, saudara. Lewati padang pasir yang panas, saudara. Kakinya pecah-pecah. Lalu Khadijah menangis, saudara. Teteskan air mata, tetesan air mata jatuh di pipi Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad terbangun, saudara, memegang wajah Khadijah. Hai istriku tercinta, apa gerangan yang membuat dirimu menangis? Apakah kau menyesal bersuamikan aku Muhammad Rasulullah? Dulu kau wanita terpandang, kau wanita terhormat, kau dipuji-puji, kau dibangga-banggakan. Hartamu banyak, ladangmu banyak, ternakmu ribuan. Sekarang kau dalam cacian, kau dalam makian. Apakah kau menyesal bersuamikan aku Muhammad? Apa jawab Khadijah? Ya Rasulullah, Allahumma shalli alaihi. Ya Habibullah, wahai kekasih, ya Habibi, ya Khalili.
Wahai kekasih jantung hatiku Muhammad Rasulullah. Ya, dulu aku memang wanita terpandang, aku wanita terhormat. Kehormatan aku berikan kepada Allah dan kepada engkau untuk memperjuangkan Islam. Memang dulu aku wanita terkaya di kota Mekah ini, aku berikan kepada Allah dan kepadamu untuk perjuangan Islam ini ya Rasulullah. Antum tahu harta Khadijah tempo dulu? 2/3 kota Jakarta punya Khadijah. 2/3 kota Jakarta punya Khadijah habis buat Islam. Apa kata Khadijah? Yang aku takuti bukan itu ya Rasulullah. Yang aku takuti kalau aku lebih dulu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang perjuanganmu belum selesai. Islam belum selesai ya Rasulullah. Apabila aku mati, kau ingin menyeberangi sungai, tak kau dapati jembatan. Kau ingin mendaki gunung, tak kau dapati tongkat. Kau ingin menyeberangi lautan, tak kau dapati perahu. Ya Habibullah, wahai kekasihku, datang ke kuburanku, bongkar kuburanku, ambil tulang benulangku, jadikan perahu untuk sampai ke tepi lautan berikutnya, jadikan jembatan untuk sampai kepada tepian sungai berikutnya, desa berikutnya, jadikan tongkat untuk sampai kepada lembah berikutnya. Sampaikan kepada umat ya Rasulullah, sampaikan kepada umat bahwa agama ini agama perjuangan, agama ini adalah agama pengorbanan. Apa yang kami korbankan, sampaikan kepada umat ya Rasulullah, agar umatmu tahu bahwa kau berjuang sampai tetes darah penghabisan. Wahai kekasihku Muhammad Rasulullah. Tega kita saat ini tidak mau berjuang untuk Islam. Ketika Islam dihina, ulama dihina, habaib dihina, kita diam, nonton TV di rumah, bahkan asik berkeliling, bahkan tidak sadar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ya ayyuhal muslimun, bangkit, bangkit, bersatu padu. Urusan bid'ah tinggalankan saudara, jauhkan. Kita bergandengan mempertahankan Islam di Indonesia. Sebentar ini Islam akan diobok-obok, diobok-obok, kalian akan hancur. Maka pesan saya saudara, kalau anda ingin penuh dengan keberkahan, jangan tinggalkan ulama, jangan tinggalkan ulama, jangan tinggalkan habaib. Saya ingin tahu, mau tanya, jawab yang jujur. Kangen nggak sama Rasulullah? Kangen nggak sama Rasulullah? Pengen lihat wajah Rasulullah? Nabi sudah katakan, al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Di dalam dahinya mereka, kalau antum melihat dengan hati mahabbah, itu terpancar sinar Nabi Muhammad SAW. Kalau antum pengen lebih jelas lagi, duduk di depan zuriat Nabi Muhammad, duduk di depan para habaib, tatap dengan mahabbah, cinta kasih, berharap ya Allah tunjukkan sinar datuknya Muhammad Rasulullah yang ada terpancar di wajah-wajah habaib, zuriat dan anak-anak cucunya ya Rasulullah. Biar aku terbebaskan mata ini melihat keindahan daripada sinar Rasulullah. Man sofaha aliman faka'anna masofa'ani. Barang siapa yang mencium tangan orang alim, kalian mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Man ra'a aliman faka'anna mar'ani. Barang siapa yang melihat wajah orang alim, maka sesungguhnya kalian telah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini paham tidak? Saya mau tanya, kalau begitu maulid bagus gak? Maulid bagus gak? Maulid manfaat gak? Siap ramaikan maulid kalau diundang? Siap ramaikan kalau diundang maulid? Saya mau tanya, berarti zuriyah Nabi dan para kiai adalah pewaris Nabi atau bukan? Wajib dihormati atau tidak? Wajib disanjung atau tidak? Wajib diciumi enggak tangannya? Wajib diambil berkah enggak? Kalau begitu siap ambil berkah kepada beliau? Siap sayangi beliau? Sallu ala Nabi. Sampai di sini mohon maaf kepada Buya, pada Kiai, Ustadz, saya langsung jalan, dan para jamaah duduk aja ya, duduk aja. Insyaallah kita berjumpa di lain waktu kesempatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.